Jadi akibatnya begitu luas ya dari kejahatan korporasi ini, Bapak Ibu sekalian. Bahaya yang ditimbulkan itu spektrumnya begitu luas, begitu masif. Banyak, nanti ada beberapa contoh kasus yang menyebabkan mengapa penting korporasi itu diminta pertanggungjawaban secara hukum pidana. Nah, salah satu karakter yang menonjol pada masyarakat modern adalah membaurnya dunia bisnis, ya, membaurnya dunia kriminal dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Jadi dia membaur, ya. Sehingga nanti korporasi itu atau corporate crime itu bagian dari white collar crime atau kejahatan kerah putih, ya. Nah, kejahatan tidak lagi terfragmentasi dalam kelompok sendiri, terpisah secara tajam dari kehidupan masyarakat, tetapi melainkan juga saling ketergantungan. Bahkan kejahatan di dunia modern itu dia memanfaatkan juga masyarakat, ya. White collar crime yang juga nanti turun pada organized crime dan juga corporate crime adalah kejahatan-kejahatan dilakukan oleh orang-orang yang punya high social status di dalam masyarakat. Disebut dengan white collar crime, kejahatan kerah putih, ya. Nah, korporasi salah satu bagian dari white collar crime, Bapak Ibu sekalian. Nah, di negara-negara pasca industri, ya, maka kriminalitas itu dia melakukan penetrasi dan cover up, ya, ke dalam kehidupan masyarakat. Seakan-akan kegiatannya itu normal demi kepentingan masyarakat, ya. Mereka hadir membuka usaha-usaha berkelompok-berkelompok berupa korporasi, tetapi ternyata juga melakukan satu tindak pidana. Jadi membaur ya dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Nah, penyamaran ini dilakukan secara sistematik atau sedemikian rupa sehingga masyarakat itu tidak curiga bahwa ada satu korporasi yang beroperasi secara sah dan berintegritas, ya, dipimpin oleh orang-orang yang the high social status di tengah masyarakat, tetapi itu mungkin adalah topeng yang menyembunyikan wajah kejahatannya. Itulah yang disebut dengan cover up. Bisa saja mereka melakukan cover up terhadap kejahatannya itu di tengah masyarakat, ya. Itu yang sering kadang dia samar dan sulit juga dibuktikan. Nah, corporate, ya, atau corporate crime ini dilakukan secara berkelompok. Makanya korporasi itu dia bisa berbentuk badan-badan usaha, baik berbentuk badan hukum nantinya maupun juga tidak berbentuk badan hukum. Dan karena dia badan-badan usaha dalam dunia bisnis, maka dampak yang akibat ditimbulkannya itu memang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat. Bisa jadi dampaknya tuh 5 tahun kemudian baru terasa, atau 10 tahun kemudian, atau bahkan 20 tahun kemudian. Nah, kalau pencemaran lingkungan hidup katakan oleh korporasi, maka dampaknya itu ya bisa sampai 10 tahun, 20 tahun. Karena dia sempurnanya racun yang masuk ke dalam media lingkungan itu terdampak kepada kita itu kan dia bertahap. Tidak seketika, memang ada yang seketika kan, tapi kadang dia bertahap. Bertahap ini yang menyebabkan kadang sulit pembuktian dan membutuhkan satu scientific evidence, bukti-bukti saintifik untuk membuktikan bahwa telah tercemarnya satu media lingkungan hidup oleh korporasi, oleh akibatnya itu. Inilah bahayanya itu kadang tidak seketika, tetapi dia punya dampak yang begitu panjang sehingga kadang masyarakat ya menerima dari dulu gitu. Beda dengan konvensional crime atau street crime. Kalau pembunuhan itu mudah ada dampaknya saat itu. Kalau pencurian sudah langsung muncul dampak-dampaknya, seketika dampaknya. Nah, malah akibat yang ditimbulkan oleh corporate crime ini lebih berbahaya dari kejahatan individu, lebih berbahaya dari dari street crime, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi saya katakan bahwa dampaknya itu ya spektrumnya sangat luas sekali, ya. Sangat luas sekali. Kalau dia dalam pencemaran dalam aliran sungai atau kebocoran misalnya pabrik limbah atau kebocoran pabrik nuklir, ya, wah luar biasa akibatnya itu. Berapa spektrum, meledaknya bom atom misalnya, atau ada kejahatan oleh senjata kimia misalnya, atau
pembuangan limbah yang sembarangan oleh korporasi, maka itu luar biasa spektrumnya. Mana pada kejahatan yang bersifat konvensional, korbannya itu kan seperti yang saya katakan tadi, jelas dia nampak jelas sama terbuka, jelas kita nampak pembunuhan, nampak penjara, nampak. Ya. Tapi kalau korban kejahatan korporasi itu sulit untuk diketahui. Atau korban baru nampak pada waktu yang cukup lama setelah terjadinya kejahatan. Nah, itu katakan bisa 10 tahun, bisa 15 tahun. Ironisnya terkadang korban sendiri tidak mengetahui kalau dirinya telah menjadi korban dari kejahatan korporasi ini. Karena rentang waktu yang begitu panjang muncul akibat dari kejahatan korporasi itu, maka kadang korban sendiri tidak nampak dia tidak merasakan bahwa sebenarnya dia jadi korban juga sekalian. Nah, dari terminologi corporate crime itu lazim juga berbagai referensi menyebutnya sebagai business crime yang termasuk dalam kelompok white collar crime atau kejahatan gerah putih. Itulah yang saya katakan tadi bahwa corporate crime itu, kejahatan korporasi itu bagian dari business crime atau sering disebut dengan business crime. Dan business crime itu masuk wilayah atau bagian dari white collar crime. Apa itu kejahatan white collar crime atau kejahatan kerah putih itu? Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Pelakunya ini orang yang punya martabat tinggi, orang yang bisa jadi punya jabatan, orang yang terhormat, yang memiliki status sosial tinggi dalam masyarakat. Jadi pelaku-pelakunya ini punya the high social status in society. Jadi dia mempunyai status sosial tinggi dalam masyarakat. Bisa tokoh masyarakat, bisa pejabat dan lain sebagainya. Nah, sehingga kadang cover up-nya itu sempurna dilakukan sehingga kita kadang mudah saja menerima kehadiran korporasi itu, bahkan kadang korban dia tidak tahu bahwa dia menjadi korban dia. Nah, dalam konteks kesejarahannya Bapak Ibu sekalian, white collar crime ini pertama sekali dikemukakan atau ditemukan oleh namanya Edwin Sutherland. Dalam pidatonya di depan American Sociological Society. Jadi pada tahun 1939. American Sociological Society ini adalah katakanlah satu himpunan masyarakat sosiologi Amerika yang kemudian dia jabarkan lebih lanjut dalam bukunya yang berjudul Principle of Criminology. Jadi prinsip-prinsip dari kriminologi. Nah, kemudian pada tahun 49 Sutherland menulis buku yang berjudul khusus White Collar Crime. Jadi tahun 49 Sutherland itu menulis buku White Collar Crime. Tadi saya kemukakan corporate crime bagian dari White Collar Crime. Konsep white collar crime ini dikembangkan untuk menunjukkan ada sekumpulan tindak pidana yang melibatkan tindakan moneter, tindakan keuangan moneter dan ekonomi dalam arti luas. Yang pada masa sebelum Sutherland tidak lazim terkait dengan kriminalitas. Jadi dulu orang-orang menganggap kegiatan keuangan, kegiatan ekonomi yang berbau bisnis itu tidak lazim melakukan satu kejahatan. Tetapi Sutherland menemukan ternyata kejahatan bisa juga dilakukan oleh orang-orang yang memang dia punya wilayah kehidupan atau aktivitas di bidang bisnis dan moneter ini. Sehingga tahun 49 itu beliau menulis buku yang berjudul White Collar Crime. Yang tadi definisinya adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sosial status tinggi di tengah masyarakat. Nah, kemudian Sutherland merumuskan white collar crime ini sebagai kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi dan terhormat dalam pekerjaannya. Crime committed by person of respectability and high social status in the course of their occupation. Jadi mempunyai kedudukan sosial yang tinggi dan terhormat dalam pekerjaannya, dalam jabatannya. Itu definisi dari Sutherland dalam sejarah corporate crime itu yang bagian dari white collar crime. Nah, perumusan ini Bapak Ibu sekalian sebenarnya merupakan suatu usaha untuk merombak teori tentang perilaku kriminal. Yang secara tradisional perilaku kriminal itu kan stereotipnya itu
Ya misalnya pelaku-pelaku yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang punya kelas ekonomi rendah. Orang-orang jalanan, the gang theory misalnya kan, kemudian residif ya. Pelaku-pelaku yang memang kalau dulu kejahatan itu kan stereotipnya itu ya bagi orang-orang yang rendah pendidikan misalnya. Tidak berkelas lah katakanlah. Nah ternyata setelah menemukan kejahatan juga banyak dilakukan oleh orang-orang yang punya pendidikan tinggi. Jadi kalau kita lihat sekarang ini ya bagaimana misalnya pencemaran corporate crime itu dilakukan oleh orang-orang yang punya modal, orang-orang yang punya high social status, pendidikan tinggi. Itu bahkan juga kejahatan-kejahatan dalam konteks jabatannya. Para pemodal itu bisa saja dia memanfaatkan kedekatan hubungannya dengan pemerintah misalnya untuk mengurus izin-izin usaha dan lain sebagainya. Penebangan-penebangan hutan di berbagai negeri Indonesia juga tidak lepas juga bisa menimbulkan corporate crime, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi itu awalnya bahwa Sutherland itu ingin menunjukkan bahwa dulunya ada kejahatan itu stereotipnya itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang kelas-kelas rendah, ya, yang tidak berpendidikan, ya, yang ekonominya rendah. Ya. Misalnya perampokan, pencurian, dan kejahatan-kejahatan jalan lainnya atau street crime-nya. Itu. Jadi ini yang ingin ditunjuk oleh Sutherland dengan mengeluarkan bukunya White Collar Crime tahun 1949 tersebut ya. Nah, pesan-pesan moral dan politik dalam istilah white collar crime itu mengandung dua elemen. Pertama, status pelaku tindak pidana ya. Status pelaku tindak pidana itu bahwa status of offenders katakanlah itu adalah orang-orang yang high social status. Orang-orang yang punya status tinggi, terhormat, berpendidikan di tengah masyarakat. Yang kedua, kejahatan tersebut berkaitan dengan karakter atau jabatan tertentu. Orang yang punya jabatan ketika dia memanfaatkan jabatannya, maka tentunya kejahatan itu semakin besar spektrumnya. Bisa juga terbungkus secara rapi. Itu yang dikatakan white collar crime atau kejahatan kerah putih. Ya. Nah, kemudian tahun 70 Edelhurst mendefinisikan WCC atau white collar crime sebagai tindakan ilegal atau serangkaian tindakan ilegal yang dilakukan dengan cara non fisik dengan penyembunyian atau tipu muslihat untuk memperoleh uang ataupun harta benda dan untuk memperoleh manfaat perorangan dalam dunia usaha. Sebenarnya definisi ini juga tidak terlalu jauh beda dengan Edwin Sutherland ya. Tetapi maksud dia tuh non fisik itu, cara non fisik itu mungkin tindakan ini karena orang itu punya sosial status, punya jabatan, dia bisa main perintah, bisa juga dia menjadi aktor intelektual untuk lahirnya suatu kejahatan. Itu maksudnya dari definisi Edelhurst tahun 70 ya. Ada dua tipe ya, dari white collar crime, yaitu pertama occupational dan badan hukum. Occupational itu adalah jabatan ya, dan badan hukum. Jadi tindak pidana yang berkaitan dengan jabatan-jabatan tertentu di tengah masyarakat, di pemerintah juga dikategorikan white collar crime. Bisa juga korupsi misalnya ya. Korupsi itu kan rata-rata dilakukan oleh orang-orang yang punya